Ya, kayak gini aja. Nah. Kenapa Kia gelap ya? Iya. Berbayang ya Kia? Oke, udah bisa kita mulai Kia. Kia udah ada Alkitab di situ nak? Sudah. Ya. Oke. Kita mulai ya Kia. Oke. Halo Kia, apa kabarnya nak? Baik Bu. Puji Tuhan, baik kan? Bagaimana pelajarannya? Aman-aman aja semua kan? Ya, aman. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kamu dapat menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud penyelamat. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan penyelamat. Yang ketiga, kamu dapat menghayati perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan atau makna lagu tersebut. Yang keempat, kamu dapat menyatakan tekad hidup sebagai orang percaya atau tidak berdosa lagi yang sudah diselamatkan dengan membuat doa atau puisi atau proyek bersama. Nah, sebelum kita memulai, kita bernyanyi dulu yuk. Nyanyi apa kita? Kita tanya lagu apa? Dari terbit matahari. Tahu lagu itu? Tahu. Oke, lagu itu aja ya. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu sama Kia. Bagaimana pelajarannya sama Bu Erika? Udah ada masuk ke tentang Allah penyelamat bukan? Belum. Oh, belum ada. Kemarin selesain soal lembar itu. Ya, yang ada tugas Ibu kasih 1 lembar itu ya? Iya, tugas. Nah, selesai itu ada yang lain lagi dikerjain? Nggak ada ya? Enggak. Oke, nah hari ini Ibu mau nanya dulu. Pernahkah Kia menolong orang lain? Pernah. Pernah. Pertolongan apa yang pernah Kia lakukan? Bisa ceritakan? Sudah lupa. Sudah lupa? Ya ampun, berarti banyak banget ya sampai lupa gitu ya. Salah satunya gitu, pertolongan apa yang Kia pernah lakukan?
Menolong adik mengerjakan PR. Menolong adik mengerjakan tugas. Hmm. Oh, jadi adik nggak tahu kayak mana nih Kak caranya. Dia kasih tahu lah gitu ya. Ya, Oke. Nah, Ibu tanya lagi. Pernahkah Kia merasakan pertolongan Allah? pernah. Coba ceritakan seperti apa pertolongan Allah itu. Dengan pertolongan Allah itu gimana? Gimana ya pertolongan Allah itu ya? Waktu ujian mungkin diingati. Oh, ini rupanya jawabannya, diingati. Itu kan pertolongan Allah juga kan? Coba ingat-ingat apa kira-kira ya pertolongan Allah kepada Kia. Oke, sambil menunggu, kita baca dulu cerita ya. Nah, kita akan menyimak cerita tentang kisah seorang anak penyelamat. Nanti kita bacanya secara bergantian ya, Kia. Ya. Kok mati sih? Nampak, Kia? Mati senternya. Coba biar nggak ada suara. Nah, nampak. Oke, kita baca ya secara bergantian. Kia dulu yang baca. Seorang pemuda Cina bernama Zhou. Ayo, Kia. Seorang pemuda Cina bernama Zhou Chong yang berusia 23 tahun mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang batita yang nyaris terjatuh dari balkon apartemen di Provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Cocong melihat ada seorang batita sedang menggelantung di pagar balkon ketika melewati sebuah distrik dekat Jalan Zhongshan di ibu kota provinsi Guangdong. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar di ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Waktu saya melihatnya, anak itu sedang dalam bahaya besar. Ia dapat terjatuh kapan saja jika tidak ada yang menolongnya. Maka saya raih kakinya dan membantunya untuk memanjat. Tapi dia tidak dapat melakukannya. Lalu saya beritahu dia kalau polisi akan segera datang menolong. Begitulah penjelasan Zhou Chong. Joe harus memanjat gedung itu untuk menopang si anak dengan tangannya selama 10 menit sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Saya balkon tempat anak itu diselamatkan. Saya pelan-pelan memanjat bangunan hingga tiba di balkon tempat anak itu tersangkut. Sebenarnya kaki saya saat itu sudah terasa lelah. Tangan saya yang satu berpegangan pada tepi balkon untuk menopang tubuh saya dan memegangi anak itu dengan tangan saya yang lain. Saya segera pergi waktu regu penolong datang ke tempat kejadian. Zhou berkata waktu itu dia tidak memikirkan apapun kecuali niat tulus ingin menolong si anak. Baginya, tugas penyelamatan itu mudah karena sebelumnya ia bekerja sebagai pekerja konstruksi. Menurut saya, hal ini juga dilakukan orang pada umumnya. Tidak perlu diceritakan, saya cuma merentangkan tangan dan menolong anak itu, ujar Zhou Chong merendah. Oke, kita lanjut. Joe memang langsung meninggalkan tempat kejadian begitu anak itu berhasil diselamatkan. Tapi akhirnya pihak media dan pemerintah setempat berhasil mengetahui keberadaannya. Pemerintah setempat dan sebuah yayasan memberikan padanya $10 Amerika, kira-kira lebih dari 90 juta rupiah, sebagai hadiah atas tindakan heroiknya. Apa yang dilakukan Zhou mencakup sifat altruistik
altruisme, mementingkan kepentingan orang lain dan integritas diri. Dia tidak mengenal anak itu, tapi dia bersedia menyelamatkan nyawanya dan pergi diam-diam. Dia suka memberikan teladan moral yang baik bagi kita semua. Tindakan Jojong memang patut kita contoh tanpa adanya maksud apapun. Dia tulus menolong orang lain yang baik tidak dikenalnya, meski harus mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Luar biasa bukan ceritanya? Nah, jadi kalau setelah kita baca tadi itu, kira-kira apa artinya penyelamat ya, Kia? Artinya penyelamat. Tadi kan anak itu tersangkut, terus itu diselamatkan sama Jojong. Apa artinya penyelamat? Menolong orang. Iya. Penyelamat itu adalah penolong. Iya, benar. Jadi penyelamat itu adalah penolong. Seperti Jojong tadi menyelamatkan seorang batita tadi. Berarti si Jojong itu adalah penyelamat. Nah, ada sebuah cerita di kitab Daniel 3. Mau nonton nggak? Coba akan share ya. Kia bisa tonton ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat! Bawa mereka sekarang!
Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, ceritanya Kia, itu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hamba Tuhan. Mereka tidak mau menyembah. Menyembah apa? Menyembah patung. Di mana pada saat itu ada namanya raja. Nama raja itu adalah Raja Nebukadnezar. Nah, raja ini membuat patung yang sangat besar. Tadi Kia lihat kan patungnya kan? Iya. Patungnya sangat besar. Nah, patung ini disuruh raja itu untuk disembah. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mau menyembah itu. Terus itu datang si raja. Kenapa mereka tidak mau menyembah? Datang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tidak menyembah patung. Kami hanya menyembah Tuhan. Tuhan yaitu Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka bertiga. Lalu marahlah si raja tersebut. Akhirnya mereka dilempar ke tempat perapian. Sangat panas. Kia pernah nggak buat tangannya ke api? Panas nggak? Halo Kia? Enggak. Nggak pernah. Nah, kalau kita buat tangan kita ke api kan pasti panas kan? Ini lebih panas dari situ. 7 kali lebih panas dari situ. Akhirnya mereka dilempar ke situ. Tapi apa? Mereka tidak merasa hangus. Karena apa? Tadi waktu kita lihat tadi pasti ada gambar atau ada tadi sosok yang berwarna putih bajunya. Dan Raja Nebukadnezar heran, tadi yang kita lempar itu cuma 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa jadi 4? Siapa satu lagi? Nah, satu lagi itu adalah malaikat, yaitu Allah yang menolong mereka. Jadi cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah penyelamat. Siapa yang diselamatkan? Siapa tadi yang diselamatkan? Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Iya, siapa penyelamatnya? Tuhan. Iya, penyelamatnya adalah Tuhan. Nah, coba kita buka dulu di Alkitab kita, ya. Buka Alkitabnya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4. Ya. Lukas 4, Matius, Markus, Lukas. Perjanjian apa, Kia? Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Di daftar kok nggak ada ya? Matius, Markus, Lukas, Perjanjian Baru. Perjanjian baru, Nak, bukan perjanjian lama. Oh iya. Sudah, halaman berapa? Halaman 73 ya? Coba lihat. 72. Coba lihat. Iya, 72. Nih. Sudah. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19 ya. Ayo, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Lukas 4. Belum Oh dapat? iya. Ya, dapat. Udah, kita ulang ya. Ibu 18, Kia 19 ya, Nak? Ya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke, jadi juru selamat itu, sang juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Keselamatan itu yang kita peroleh melalui Tuhan Yesus yang rela berkorban, mati di kayu salib untuk menolong kita, kan? Jadi penyelamat dalam hidup kita ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, percaya bukan hanya di mulut saja, Kia, tetapi mencerminkan seluruh tindakan kita. Hidup kita yang benar dan menuruti semua perintahnya. Nah, perintah Tuhan itu kepada kita ada berapa ya? 10. Hafal enggak? Ada di sini ditulis. Iya, ada di sini ditulis. Oke. Kalau bisa dihafal ya, Nak ya. Nah, Allah penyelamatku. Allah penyelamatku berarti Allah adalah penyelamat kita. Sang juru selamat kita adalah Tuhan
Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan kita agar kita tidak berdosa lagi. Nah, minggu yang pelajaran pertama masih ingat nggak tentang Adam dan Hawa? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa gara-gara apa? Memakan buah pengetahuan, memakan buah pengetahuan. Iya, makan buah pengetahuan yang dilarang Tuhan kan. Tapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka melanggarnya. Nah, dosa itu sudah ada sejak Adam dan Hawa. Itu adalah dosa keturunan. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, akhirnya dosa kita telah ditebus. Kalau kita sudah ditebus, kita melakukan dosa lagi enggak? Tunggu, ngelek, Bu. Video ngelek. Sudah Kia? Masih ngelek? Sudah. Jadi kalau kita sudah ditebus, kita masih mau berdosa lagi? Tidak. Jadi kita harus melakukan hal yang baik. Nah, bisa kita tiru dengan cara contohnya Tuhan Yesus. Contoh perilaku Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupannya waktu dia ada di dunia ini. Kita bisa mencontohkan bahwa Tuhan Yesus adalah teladan kita. Oke? Oke. Nah, tugas Kia nanti dibuka bukunya ya. Halaman 20. Lagi, Bu. Iya. Nah, nanti tugasnya buka bukunya di halaman 20. Ada bukunya? Ada. Di halaman 20. 21 sampai berapa tuh, Kia? Dua 20 sampai 21. Ya, 20 sampai 21. Iya, tunggu Ibu buka ya. Oke. Nanti Kia tugasnya buka halaman 20 1 sampai 3. Ya, ini tugasnya ya Kia. 1 sampai 3. Oke, ada pertanyaan Kia? Oh, nanti Kia kerjakan, Ibu akan kasih link videonya. Tadi kan videonya kurang jelas ya, video YouTube-nya. Iya. Iya, nanti Ibu kirim ya. Iya. Dari penjelasan Ibu ada yang kurang dimengerti, Kia? Enggak ada. Udah jelas semua? Sebentar ya, Bu. Ada apa tadi, Kia? Enggak apa, Bu. Ya, sudah. Sudah. Nah, Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Jadi, anak-anak atau Kia harus tahu keselamatan itu bukan sesuatu yang dapat dibeli. Tapi keselamatan itu hanya dapat diperoleh jika kita percaya kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Percaya bukan hanya perkataan saja ya Kia, tapi percaya itu bisa tercermin dari tindakan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut apa? Menurut perintah Tuhan.
Nah, misalnya Kia menjadi penolong bagi temannya. Bagaimana cara penolong bagi temannya? Membagi makanan. Kalau Kia punya makanan, temannya nggak ada makanan tuh, lagi istirahat. Kia bisa berbagi, ya kan? Pernah Kia melakukannya? Pernah. Pernah, good job. Jadi kita bisa menolong orang lain karena Tuhan juga menolong kita. Oke, ada pertanyaan Ki ya? Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Jadi tugasnya udah tahu ya. Halaman 20, 1 sampai 20. Sudah? Jadi Ibu tanya dulu. Ya. Ibu tanya lagi sama Kia. Apa artinya penyelamat? Penolong. Penolong. Lalu? Penolong. Orang yang menyelamatkan kita. Ya kan? Coba Ibu ulang lagi ya. Apa artinya penyelamat? Kita. Apa tadi artinya penyelamat, Kia? Penolong. Tadi kurang jelas, nge-lag tadi. Iya, nge-lag memang tadi ya. Nah, penyelamat itu orang yang menyelamatkan atau seseorang yang menolong dan menghindari dari sesuatu yang bencana kerusakan. Nah, seperti kita. Putus, Bu. Oke. Jadi, sudah Kia? Halo? Nggak dengar, putus terus. Penyelamat adalah seseorang yang menolong kita atau menyelamatkan kita. Nah, apa artinya penyelamat, Kia? Penyelamat adalah seseorang yang menolong atau yang menyelamatkan kita. Penyelamat kita siapa? Seseorang. Penyelamat kita Tuhan. Iya, oke, good. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Udah mengerti kan, Kia? Sudah, Bu. Oke, terima kasih buat hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Apa lagu kita, Kia? Kita nyanyi dulu. Apa nyanyi kita? Apa langsung berdoa? Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Nyanyi apa kita? Terima kasih Tuhan. Tahu lagu itu? Enggak. Enggak. Bapa terima kasih. Tahu? Bapa apa? Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tahu lagu itu? Tahu, tapi udah agak lupa. Sama-sama aja kita nyanyikan ya. Sama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, bawa doa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan. Dan berikanlah kami kesehatan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.
Amin. Oke, sampai bertemu kembali Kia. Dadah. Shalom. Shalom.